Ya, saya izin share screen. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini adalah tampilan dari laporan aplikasi Bimba Ayueo, terutama untuk unit aktif, dan nanti selain link laporan juga akan kami berikan untuk fitur utama, ya, fitur-fitur yang harus Bapak Ibu nanti penuhi atau Bapak Ibu input, Bapak Ibu buka untuk disesuaikan dengan data dari masing-masing unitnya. Ini ada fitur utama web based unit aktif. Kemudian di sini ada 10, ya. Ada 10 aplikasi, 10 data yang harus Bapak Ibu nanti teliti, harus Bapak Ibu input, update, entah itu setiap hari atau setiap bulan. Nah, nanti disesuaikan dengan datanya masing-masing. Ya, langsung saja untuk yang pertama itu adalah menu login. Ya, tentunya ketika kita membuka aplikasi sudah pasti ya akan ada menu login. Nah, untuk menu login ini nanti akan diberikan untuk unit unit entah itu unit baru ya ataupun unit lama, nanti akan diberikan oleh Bu Lucy, Pak Patih ataupun dari tim kemitraan pengawas KPK ya. Nah, nanti silahkan nanti disesuaikan untuk link laporannya. Kemudian username akan diberikan username dan juga password dari pusat. Nah, untuk username-nya ini nanti menggunakan kata Bimba ya, kata Bimba, BIMBA, BI kecil MBA besar, kemudian 5 digit nomor cabang, 5 digit angka ini diambil dari nomor cabang. Nomor cabang nanti akan diberikan juga oleh tim pusat ya untuk unit-unit barunya. Nah, untuk nomor cabang yang diberikan dari pusat itu biasanya hanya 4 digit. Nah, untuk menjadi 5 digit maka di depan diberikan atau ditambahkan angka 0 ya. Contoh misalkan kita sambil masuk ya, sambil masuk ke laporannya. Nah, ini link laporannya, laporan stripbimba.com. Kemudian Bapak Ibu pilih yang warna hijau ya. Yang warna hijau yang pilihannya unit. Nah, Bapak Ibu akan diarahkan untuk masuk ke menu loginnya. Kemudian ini untuk username-nya, yang atas untuk username, yang bawah untuk password menggunakan kata Bimba, BI kecil, MBA besar, kemudian 5 digit nomor cabang. Nah, ini contohnya nomor cabang di aplikasi atau nomor cabang unit yang kami gunakan yaitu 4372. Nah, maka untuk memenuhi digit yang kelima kita tambahkan 0 di depan keempat angka nomor cabangnya. Kemudian kita masukkan passwordnya. Untuk password ya, password awal dari pusat itu sudah pasti 123 123 ya, 123 123. Jadi ketika Bapak Ibu baru membuka untuk laporannya, untuk passwordnya sudah pasti 123 123. Kemudian kita sign in. Nah, maka Bapak Ibu akan ada tampilan informasi tagline Bimba yaitu relawan Bimba berbuat baik dengan bijaksana. Kita close ya. Kita close saja. Kemudian setelah itu kita bisa ganti password. Nah, ganti password ada old password, new password, dan confirm password. Untuk mengganti password, Bapak Ibu bisa mengarahkan kursornya ke arah kanan atas ya. Kanan atas yang ada foto profilnya. Kita klik, kita pilih yang change password. Nah, nanti akan tampilannya berubah menjadi seperti ini. Nah, kenapa kami mengarahkan untuk change password? Karena untuk username-nya itu kan menggunakan kata Bimba dan juga 5 digit nomor cabang ya. Akan eh,
ada kemungkinan ketika Bapak Ibu salah memencet ya, memencet keyboard atau salah memasukkan menginput nomor cabangnya. Jadi dengan password yang sama dari pusat ya, template 123 123, maka nanti akan ada kemungkinan Bapak Ibu salah menginput angka jadi masuk ke laporan orang lain atau sebaliknya unit lain yang salah menginput sehingga masuk ke laporan Bapak Ibu. Jadi untuk itu kami sarankan untuk mengubah password. Nah, untuk mengubah password, Bapak Ibu harus memasukkan old password atau password yang lama ya, 123 123. Nah, itu dimasukkan kemudian ditambah ke new passwordnya. New passwordnya itu terserah dari Bapak Ibu ya, sesuai dengan kebutuhan unitnya masing-masing. Seperti itu. Jadi silahkan nanti bisa disesuaikan dengan password baru dari Bapak Ibu semuanya. Kemudian setelah new password selesai diisi, Bapak Ibu isikan kembali password yang dituliskan di new password ke dalam confirm password. Kemudian diisikan kembali untuk confirm passwordnya. Nah, setelah sudah sesuai antara new password dan confirm password, Bapak Ibu tinggal update password. Nah, seperti itu ya untuk change password untuk menu login. Kita lanjut ke menu yang berikutnya yaitu menu profil unit. Profil unit ada cek, profil unit kontak rekening bank. Jika ada kesalahan silahkan bisa konfirmasi ke PIC ya. PIC-nya atau bisa konfirmasi ke kemitraan, ke Bulusi, Papati, Bunda Nani dan yang lainnya. Kita masuk ke profil unit. Nah, untuk profilnya di sini ada nomor cabang, ada nama unit sampai dengan nama Korwil. Untuk kontak juga ada nomor HP sampai dengan alamat unitnya. Kemudian untuk rekening bank, nah ini nanti ada nama bank, virtual account dan atas nama ini nanti juga diberikan oleh pusat ya. Nah, silahkan Bapak Ibu nanti ketika sudah bisa login unitnya, bisa diteliti ya, bisa dicek masing-masing datanya apakah sudah sesuai atau belum. Nah, jika belum sesuai, Bapak Ibu bisa melaporkan ke tim kemitraan. Kemudian kita akan masuk ke menu yang ketiga, yaitu menu staff, daftar staff, input, dan update. Di dalamnya ada tombol tambah staff, tombol impor staff, download impor staff result, kolom aksi, lihat, edit, dan hapus. Kita langsung masuk ke aplikasinya, kita masuk ya, kita klik menu staff, kita pilih yang daftar staff. Nah, daftar staff ini berisi data-data dari staf atau relawan ya yang aktif di unitnya masing-masing. Nah, contoh ini sudah ada dua nama, ada nama staf yang aktif di unit ya di laporan saya. Nah, karena ada pertambahan gitu ya, misalkan ada penambahan staf atau masih kosong semua. Nah, ini kan pasti perlu ditambahkan nama-nama guru dan juga kepala unitnya ya. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan dua tombol di sini ya. Ada tambah staff, ada impor staff. Bedanya apa? Untuk tambah staff ini menambahkan data staff ini satu per satu. Satu nama ya. Satu data, satu data. Nah, untuk impor staff ini kita bisa menambahkan banyak data sekaligus ke dalam satu upload ya. Tapi untuk impor staff ini juga harus menggunakan aplikasi tambahan ya, aplikasi tambahan yang sudah kami siapkan. Nah, kami akan langsung mencontohkan untuk cara menambahkan data relawan, data staff menggunakan yang pertama yaitu tambah staff.
Nah, tinggal kita klik ya. Kita klik tambah staff, maka di sini nanti akan diarahkan ke data-data yang dibutuhkan. Yang pertama ini ada NIK ya, nomor induk karyawan ya, nomor induk karyawan. Nah, ini bisa disesuaikan, bisa menggunakan nomor urut ya, bisa menggunakan nomor urut dari mulai satu sampai dengan seterusnya ya. Contoh seperti ini ya, kami sudah menggunakan angka sampai dengan 78 ya, 78. Jadi untuk nomor angka selanjutnya kami akan menggunakan nomor 79. Nah, kalau misalkan belum ada data sama sekali ya, belum ada data sama sekali, Bapak Ibu bisa menggunakan angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, ini contoh NIK 79 untuk nama bisa disesuaikan ya, untuk namanya bisa disesuaikan dengan unitnya masing-masing. Contoh misalkan jabatan, nah, contoh untuk yang mengisi kepala unit, kemudian statusnya kita pilih aktif ya, karena dia masih aktif. Status di dalamnya ada aktif, magang, dan resign. Nah, ini bisa disesuaikan ya. Jika staf yang bersangkutan masih aktif, Bapak Ibu tinggal pilih aktif. Jika memang masih magang, bisa dipilih magang. Jika sudah resign, bisa dipilih resign. Kemudian departemen di sini ada Bimba Ayuweo dan English Bimba. Jika ada English Bimba bisa disesuaikan. Tapi kalau hanya Bimba Ayuweo, kita pilih saja semuanya Bimba Ayuweo. Kemudian tanggal masuk. Tanggal masuk disesuaikan dengan tanggal masuk relawan tersebut masuk ke unit ya. Contoh misalkan untuk tanggal masuknya di tahun 2020 ya. Tahun 2020 bulannya Juni, tanggalnya tanggal 2. Nah, ini contoh ya, bisa disesuaikan. Untuk penulisannya, Bapak Ibu bisa ditulis manual ya. Tapi untuk pemisahnya menggunakan strip ya, menggunakan strip. Contoh seperti ini. Kita jika mau ditulis manual, Bapak Ibu tinggal diketik manual saja 02 strip ya, 06 strip lagi 2020. Nah, ini sudah bisa. Nah, seperti ini. Ya, untuk tanda pemisahnya menggunakan strip. Kemudian tanggal lahir ya, tanggal lahir ini contoh misalkan tanggal lahirnya di tahun 2000 ya. Contoh misalkan. Kemudian nomor teleponnya bisa disesuaikan untuk nomor teleponnya. Email juga bisa disesuaikan untuk emailnya. Nah, kemudian di sini ada nomor rekening bank atas nama. Ini ada tambahannya ya. Di belakangnya ini ada keterangan opsional. Berarti ini boleh diisi, boleh tidak ya. Boleh diisi, boleh tidak. Kalau mau diisi silahkan, tidak juga tidak apa-apa, tidak masalah. Tetapi kalau yang tidak ada tambahan opsional ini wajib diisi, harus diisi ya. Kalau tidak diisi tidak bisa disimpan. Nah, kemudian setelah diisi semuanya, silahkan bisa dicek ya, dicek apakah data yang kita input sudah sesuai atau belum. Kalau sudah sesuai, data bisa kita simpan. Nah, maka data akan masuk ya. Di sini sudah NIK 79, nama Sri Rahayu, jabatan Kepala Unit Status Aktif, Bimba Ayuweo Departemennya, tanggal masuknya tanggal 2 Juni 2020, masa kerjanya 4 tahun 7 bulan. Nah, seperti itu. Ini untuk menambahkan staff ya, menambahkan data staff ini satu persatu. Jika datanya sudah banyak gitu ya, contoh misalkan mau menambahkan 10 data sekaligus bisa ya, bisa menggunakan import staff ya, bisa menambahkan dengan import staff. Kita akan coba untuk import staff, kami juga mempersiapkan master generate import ini ya. Aplikasi tambahan yaitu master generate import. Jadi kalau mau menggunakan import staff ini harus menggunakan aplikasi tambahannya. Kita coba ya untuk import staff. Kita klik import staffnya. Nah, di sini nanti akan muncul yang seperti ini, kotak seperti ini. Kemudian di sini ya di bawah sini ada
arahan untuk CSV, klik here to download sample file. Nah, kita klik yang di sini ya, yang berwarna biru kita klik. Nah, maka akan muncul seperti ini, import staff template. Nah, contoh misalkan ini Bapak Ibu boleh simpan di mana saja, tetapi saya akan simpan di folder training ya. Nah, seperti ini kita save. Kemudian setelah terdownload kita buka. Nah, di sini muncul template ya, muncul template data-data yang dibutuhkan dari nick sampai dengan atas nama. Nah, ketika kita mau memasukkan beberapa data, kita harus persiapkan dulu data-data tersebut di master generate import di sini. Nah, ini sudah saya siapkan datanya dari nick mulai 80 sampai dengan 82 ya. Ada 3 data yang akan coba kami masukkan. Nah, di sini juga data yang dibutuhkan sudah kita siapkan, ada nick, nama, jabatan, status, departemen, tanggal masuk, tanggal lahir, nomor telepon, email, nomor rekening bank atas nama. Ini sudah sama dengan data-data yang dibutuhkan di aplikasi. Nah, di sini juga di atas ya. Nah, di atas sini ada gambar bintang, ada gambar pagar ya. Nah, ini adalah penanda kalau yang bertanda bintang ini wajib untuk diisi. Kalau yang bertanda pagar ini boleh diisi, boleh tidak. Nah, contohnya seperti ini. Ada yang kami isi, ada yang tidak. Nah, data tersebut sudah betul, maka ketika data tersebut sudah betul, maka data di sini akan terchecklist ya, statusnya akan checklist hijau ya. Checklist, checklist, checklist. Ketika ada data yang tidak terisi atau salah, contoh, nah maka datanya akan menjadi status CSV-nya akan menjadi silang ya, silang merah. Nah, untuk itu kalau ada silang merah seperti ini harus kita cek sekali lagi apakah data yang sudah kita siapkan ini sudah betul semua atau masih ada yang salah. Nah, untuk itu ketika sudah status CSV-nya sudah checklist semua, kita pindahkan yang ada di kanan ya, yang di kolom paling kanan ini. Nah, ini kita copy ya, kita copy, kemudian kita pastekan di template untuk import staff. Di sini kita klik kanan ya. Untuk pastanya menggunakan klik kanan, kita pilih yang gambarnya 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 atau values. Nah, di sini ada judulnya values dalam kurung V, kita klik kita pilih. Nah, maka akan muncul seperti ini, kemudian bisa kita save. Nah, untuk pilihan ini kita pilih yes, kemudian ini boleh kita close ataupun dibiarkan saja juga tidak masalah. Nah, setelah seperti itu, nanti kita kembali lagi, kita klik yang berwarna merah, kita pilih data yang tadi sudah kita siapkan. Nah, contoh di sini import staff template sudah siap, kita buka. Kemudian kita import, kita tunggu hasilnya. Nah, data-data sudah masuk. Kemudian kita tunggu ada report yang diberikan oleh komputer ya. Di sini ada import staff result, kita save, kita buka. Nah, di sini akan ada laporan data yang kita masukkan. Dari ketiga data ini sudah berhasil, berhasil, dan berhasil. Nah, seperti ini ya. Kita bisa cek datanya. Ini ada 3 data yang kita masukkan. Ya, nama-namanya sudah masuk semua. Nah, Bapak Ibu, untuk tambah staff dan impor staff, ini Bapak Ibu bisa pilih salah satu ya. Bapak Ibu pilih yang Bapak Ibu anggap ini bisa untuk digunakan untuk menambahkan data data staff, data relawannya gitu ya. Jadi Bapak Ibu pilih salah satu saja, tidak perlu dua-duanya digunakan ya. Jadi Bapak Ibu pilih yang paling Bapak Ibu bisa, yang paling mudah untuk digunakan. Jadi tidak perlu dua-duanya digunakan, hanya pilih salah satu saja. Nah, selain data-data nama sampai dengan masa kerja, di paling kanan ini juga ada aksi, ada lihat staff.
Nah, kita bisa melihat detail data staff ada nick, tetapi untuk di menu lihat kita tidak bisa mengedit ya, tidak bisa mengedit karena hanya lihat saja. Dan kita kembali. Nah, di sini juga ada ubah staff. Nah, ada ubah staff di sini. Kita bisa mengubah data-data staff kecuali nick ya, nick tidak bisa diubah. Jadi untuk nick karena hanya nomor urut ya, mungkin tidak perlu diubah juga. Jadi untuk data-data yang lain, kalau misalkan memang ada yang salah, contoh misalkan statusnya guru tersebut resign, gurunya resign. Nah, seperti itu. Coba untuk kita buat untuk statusnya, kita buat di sini resign. Kemudian kita simpan. Nah, maka di sini akan muncul ya, di sini statusnya resign. Nah, seperti ini. Lalu kemudian aksi yang terakhir juga ini kita bisa set as out staff. Ini juga kalau misalkan eh, guru yang bersangkutan resign, kita tegaskan di sini. Contoh misalkan alasan keluarnya, catatannya apa gitu ya. Kita bisa eh, memasukkan alasannya. Contoh pindah rumah gitu ya, yang bersangkutan pindah rumah sehingga tidak bisa mengajar lagi di unit kita, membimbangkan di unit, maka kita bisa mengeset sebagai keluar. Nah, seperti ini ya nanti tanggal keluarnya, alasan keluarnya, pindah catatannya ada semua. Nah, itu ya Bapak Ibu untuk cara menambahkan data-data relawan, data-data staff di unitnya masing-masing. Berikutnya kita akan masuk ke fitur yang keempat, yaitu fitur data murid. Ada murid, buku induk, tombol tambah murid, tombol import murid aktif, download import murid risal, kolom aksi, di dalamnya ada lihat, edit, hapus, set sebagai keluar, set sebagai aktif, dan perpanjang beasiswa. Kita langsung masuk ke laporannya. Dari staff kita beralih menuju ke murid, kita klik murid, kemudian kita pilih buku induk. Nah, di dalamnya berisi data-data murid ya, murid Bimba Ayueo di unitnya masing-masing. Nah, untuk itu kita coba untuk pelajari ya. Kita lihat data-data yang dibutuhkan yaitu ada NIM, tanggal masuk, nama, umur, info, beasiswa, status, dan aksi. Di dalamnya ada tambah murid, ada impor murid aktif. Ini sama ya, sama dengan data staff. Ketika kita tadi menambahkan data staff, ada dua tombol, ada dua pilihan yang bisa kita gunakan. Tambah murid menambahkan satu persatu, import murid aktif menambahkan banyak data. Kita akan coba satu persatu. Untuk NIM ya, NIM nomor induk murid ini juga sama ya. Ini hanya nomor urut ya. Nanti bisa disesuaikan, diurutkan dari satu dan seterusnya. Hanya saja untuk murid, murid ini kita nanti akan membutuhkan 9 digit angka seperti yang sudah saya masukkan di sini ya. Dari 0437200065. Kita coba untuk input satu data agar eh, lebih jelas ya. Contoh kita tambahkan murid ini yang terakhir 65, berarti untuk selanjutnya saya akan menggunakan angka 66. Nah, kita membutuhkan 9 digit untuk menambahkan data murid ya. Menambahkan NIM data murid itu membutuhkan 9 digit. Di sini kita sudah siapkan 5 digit. 5 digit ini diambil dari nomor cabang. Nah, di nomor cabang yang diberikan dari pusat itu kan 4 digit. Nah, di awalnya sudah diberikan tambahan angka 0 sehingga menjadi 5 digit. Yang dibutuhkan 9 digit, berarti masih kurang 4 digit lagi ya, 4 digit lagi. Nah, jika untuk di buku induk NIM itu nomor urut, berarti untuk pengisian jika dimulai dari angka 1, Bapak Ibu harus menginput 0001. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau nanti ada murid lagi juga diinput 0002, 0003. Nah, harus seperti itu. Nah, contoh misalkan ini di unit kami tadi sudah ada
65 ya, harus 66. Nah, seperti ini. Maka kami harus memasukkan angkanya 0066. Nah, seperti ini. Ya, jadi ini hanya nomor urut, tapi ada ketentuan yang harus kita penuhi. Kemudian kita bisa masukkan namanya, contoh tempat lahir, tanggal lahir. Nah, ini juga bisa disesuaikan ya, bisa kita pilih. Kemudian tanggal masuk juga kita sesuaikan dengan tanggal masuk anaknya. Tahapannya bisa kita pilih tahap persiapan atau lanjutan. Nah, ini bisa disesuaikan dengan tahapan anaknya, Ananda. Kemudian kelas, ini kita bisa pilih Bimba Ayuweo. Golongan, nah golongan ini adalah eh, untuk menentukan apakah Ananda ini masuk ke S2, S3, S4, S5, S6, paket 72, khusus, beasiswa, atau duafa ya, beasiswa full. Nah, ini duafa full seminggu 3 kali. Jadi kalau misalkan yang biasanya itu ya, yang rata-rata banyak itu kan S3. Kita pilih yang standar 3 seminggu 3 kali. Kemudian untuk SPP bisa disesuaikan ya, bisa disesuaikan dengan SPP masing-masing. Contoh ini misalkan yang berlaku di unit yaitu 250.000, kita tuliskan 250 ribunya tanpa tambahan RP, tanpa tambahan titik, koma, atau tanda baca lainnya ya. Hanya menuliskan angkanya saja. Contoh seperti ini 250.000 dituliskan 2500000. Kemudian untuk selanjutnya petugas trial ini opsional, boleh diinput, boleh tidak. Kalau memang mau diinput silahkan diinput sesuai dengan petugas trial yang mengampu atau membimbing Ananda. Kemudian kita pilih gurunya, nama orang tuanya bisa dimasukkan, nomor telepon bisa disesuaikan. Kemudian untuk info ini bisa disesuaikan juga, ada dari brosur, event, humas, internet, spanduk, dan lainnya. Misalkan Ananda, orang tua murid mendapat info dari brosur. Nah, contoh ya. Kemudian di sini juga ada note, ada catatan. Ini juga opsional, boleh diisi, boleh tidak. Di dalamnya ada aktif kembali, belum bayar SPP, cuti, ganti golongan, garansi, murid mutasi keluar, murid mutasi masuk, pindahan. Ini boleh diisi, boleh tidak. Ini disesuaikan. Kemudian alamat bisa diisi sesuai alamat dari murid tersebut. Nah, kemudian silakan dicek sekali lagi apakah datanya sudah sesuai atau belum, tanggal lahir, tanggal masuk, kemudian tahapannya, kelas, dan sampai dengan alamat. Jika sudah sesuai, Bapak Ibu bisa simpan. Nah, murid baru telah berhasil disimpan dengan NIM 066, tanggal masuknya 6 Januari 2025, 0 tahun 0 bulan, namanya Reza Azril, umurnya 4 tahun, kelasnya Bimba, golongannya standar, SPP Dasma gurunya Indah, beasiswa tidak ada, statusnya baru. Nah, seperti itu ya. Ini jika menggunakan tambah murid. Jika ada murid lagi, silakan bisa menggunakan tambah murid sekali lagi. Atau Bapak Ibu, jika sudah mempunyai murid yang banyak di unitnya, Bapak Ibu juga bisa menggunakan eh, ini ya, import murid aktif. Kita coba lagi untuk import murid aktif. Kita pilih klik here to download. Kita download sampelnya. Ini import murid template-nya kita download. Kita buka. Nah, kita sisakan saja template-nya yang di kolom pertama ya, yang paling atas. Jika ada tambahan atau jika ada data di kolom 2, 3, 4, 5 dan seterusnya bisa langsung dihapus. Dan kita
masuk kembali ke master generate import. Nah, di sini ada import staff. Kita pilih yang import buku induk karena kita akan mengimpor nama-nama murid. Nah, di sini ada NIM, nama murid, tempat lahir, tanggal masuk, tahap sampai dengan alamat ya, alamat di sini. Dan juga ada tanda ya. Di sini ada tanda bintang dan juga tanda pagar sama seperti yang tadi di import staff. Tanda bintang ini adalah untuk yang wajib diisi. Tanda pagar ini tidak wajib diisi. Nah, contoh misalkan kita tidak isi yang di sini, nah maka akan tidak masalah. Kita isi semuanya data-datanya jika memang sudah sesuai datanya ya. Kita lihat status CSV-nya. Contoh status CSV-nya sudah checklist semua ya. Nah, kita copy yang ada di paling kanan ya. Kita copy yang di paling kanan, kita copy, kemudian kita masuk kembali ke tadi template murid ya. Kita klik kanan, kemudian paste 1, 2, 3, paste value, kita save, pilih yes, kemudian bisa kita close. Setelah itu kita upload ke sini. Kita pilih import murid template karena kita akan mengimport nama-nama murid. Kemudian sudah kita import. menghina gitu ya, atau ada yang meremehkan gitu ya akan kuasanya Allah anak. Nah, setelah kita tunggu data murid ini berhasil di-upload ya. Kemudian ada laporannya, kita save, bisa kita buka. Ketiga data yang tadi sudah kita siapkan dan sudah kita upload, datanya berhasil, berhasil dan berhasil. Nah, jika tidak berhasil, maka di sini ya, di kata tidak berhasil, kata berhasil ini akan berubah menjadi kata tidak berhasil. Ya, nanti akan menjadi tidak berhasil dan di sini akan ada laporannya tidak berhasilnya dari apa ya, dari mana, data mana yang masih kurang, data mana yang masih salah. Yaitu untuk nanti jika menggunakan import murid aktif ya. Sekali lagi Bapak Ibu untuk menambahkan murid ini Bapak Ibu boleh menggunakan tambah murid saja atau menggunakan import murid aktif saja. Jadi tidak harus keduanya digunakan. Silahkan bisa dipilih salah satu yang Bapak Ibu lebih mudah. Kalau misalkan data muridnya yang bertambahnya satu persatu, saya sarankan menggunakan tambah murid saja. Kemudian di dalam data buku induk ini juga ada kolom aksi, ada set sebagai keluar. Set sebagai keluar ini jika anaknya keluar ya, anaknya sudah tidak dibimbing lagi di Bimba ya. Contoh misalkan ini yang murid lama-lama yang biasanya ya. Nah, seperti ini akan menjadi seperti ini tanggal keluar. Nah, muncul seperti ini. Coba kita akan set sebagai keluar Ananda yang ini ya. Kita set, kita pilih alasan keluarnya. Contoh misalkan Ananda sudah masuk TK atau SD. Tanggal keluarnya bisa kita sesuaikan tanggal keluar Ananda. Dan kita pilih di sini. Contoh. Kita pilih, kita masukkan set sebagai keluar. Nah, kita lihat lagi data muridnya tadi atas nama Vita ya di sini sudah keluar di bulan Januari 2025 alasan masuk TK atau masuk SD. Nah, ini untuk mengset murid yang keluar. Nah, contoh lagi ya, kita menggunakan menu berikutnya yaitu menu edit. Nah, ini untuk menu edit ya. Jadi untuk nama Ananda ya, ini sudah keluar. Nah, kemudian ini untuk SPP ya. SPP ini biasanya kan sesuai dengan
SPP-nya. Contoh misalkan SPP-nya 250.000. Nah, kalau muridnya sudah keluar, ini Bapak Ibu bisa ganti dengan angka 0 ya. Kalau muridnya sudah keluar, SPP-nya diganti angka 0 biar tagihannya nanti tidak muncul di data SPP. Ya, jadi untuk murid-murid yang sudah keluar bisa diganti SPP-nya menjadi 0. Dan juga tadi juga ada ya, ada SPP 1. SPP Rp1 ini diganti ketika anak tersebut cuti misalkan. Nah, cuti ini kan ada beberapa mungkin dari Bapak Ibu yang tidak memberikan biaya gitu ya untuk cutinya, tidak memberikan biaya untuk cutinya ya. Kalau misalkan memang ada biayanya bisa ditulis disesuaikan dengan total SPP yang dibayarkan ketika cuti. Tetapi kalau cuti gratis, nah ini bisa ditulis dengan menggunakan angka 1 ya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan keluar SPP-nya diganti 0, kalau misalkan cuti bisa diganti angka 1. Seperti itu ya. Karena ini Ananda sudah keluar, maka bisa diklik untuk 0. Ketika sudah, kita bisa simpan. Nah, maka dengan tadi ya, dari nama Vita, umur 5 tahun ini, SPP-nya sudah menjadi 0. Nah, nanti tidak akan ada tagihan di selanjutnya. Ya, begitu ya Bapak Ibu untuk buku induk. Nah, tentunya buku induk ini menjadi jantung laporan aplikasi ya, karena data-datanya sebagian besar memang dari sini nanti untuk di aplikasi-aplikasi atau menu-menu berikutnya. Kemudian kita lanjut ke menu berikutnya, ada menu setting, preference, input, dan update. Ada profit sharing, ada tahun, bulan, dan profit share atau bagi hasil. Kita lihat di sini, kita masuk ke menu setting ya. Setting ada di bawah, preference ada di bawah yang bergambar gerigi ya. Kita pilih preference. Nah, di sini ada royalti, bagi hasil, ada tahun. Nah, ini bisa kita sesuaikan ya Bapak Ibu, karena bagi hasil itu biasanya bersifat dari awal sampai dengan 5 tahun ya, sesuai dengan jangka durasi kontrak di kontrak kerjasama dengan Bimba Ayoyo. Maka ini Bapak Ibu ketika memang sudah tahu berapa nilai lisensinya atau royalti bagi hasilnya, nah Bapak Ibu bisa isikan di semua bulan atau di sepanjang tahun ya. Contoh ini 2025. Kemarin di 2024, nah ini kita sudah isikan ya. Kemudian di 2025 ini bisa diisikan kembali. Contoh misalkan di laporan yang saya gunakan itu menggunakan 10%. Nah, maka kita bisa input semuanya menjadi 10%. Nah, seperti ini. Bisa kita menjadi 10%. Nah, ini bisa disesuaikan dengan jumlah royalti dan bagi hasil dari unit Bapak Ibu masing-masing ya. Nah, kalau yang ikut di training ini adalah kepala unit dan tidak tahu berapa royalti atau bagi hasil dari mitra ke Bimba, Bapak Ibu bisa tanyakan ke mitranya masing-masing ya. Jadi pasti mitranya akan tahu berapa bagi hasil yang harus dibayarkan kepada Bimba Ayueo. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah diisi semua sudah sesuai dengan kontrak, maka kita bisa langsung klik update. Nah, sudah berhasil diupdate, kita lanjut ke menu berikutnya. Ini ada keuangan, ada penerimaan, input, dan update. Ada tombol tambah penerimaan, departemen, tahun dan bulan, kolom aksi, ada lihat dan hapus. Kita masuk ke aplikasinya, kita balik ke atas ke menu keuangan, kita masuk ke sub menu penerimaan. Penerimaan ini untuk pencatatan data SPP ya. SPP dari murid yang dibayarkan ke
unit. Nah, ini bisa dicatatkan di sini. Untuk caranya kita bisa klik di sini tambah penerimaan ya. Kita klik tambah penerimaan. Nah, nanti akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Kemudian kita pilih nama murid. Nah, kita pilih nama murid. Nah, kita bisa pilih salah satu ya. Contoh misalkan ini Fatih A untuk bayar untuk 1 bulan ya, 1 bulan, bulannya ada di sini. Kemudian bayar untuk tahun dan bulan tahun 2025. Kita pilih ya, misalkan ini adalah untuk pembayaran bulan Januari ya, kita pilih Januari. Kemudian biaya SPP-nya sudah sesuai dengan yang ada di buku induk. Nah, di sini kemudian kita ke bawah ya. Di sini ada penerimaan lainnya. Penerimaan lainnya pendaftaran, voucher, event, dan lain-lain. Ini boleh digunakan, boleh tidak. Nah, jika murid baru ini bisa digunakan pendaftaran, kemudian produk ya. Produk di dalamnya ada pembelian kaos, kemudian sertifikat, STPB, tas Bimba. Nah, ini juga bisa diinput. Nah, karena ini murid lama kan biasanya hanya membayar SPP saja ya. Kita menggunakan untuk pembayaran SPP saja. Untuk metode pembayarannya, di sini kita sediakan 3 pilihan, ada cash, edisi, atau transfer, bisa disesuaikan di unitnya masing-masing. Jika di unit sudah menggunakan transfer, bisa dipilih transfer. Kemudian kwitansi nomor ini bisa disesuaikan ya, bisa disesuaikan dengan kebutuhan unitnya masing-masing. Bisa berikan nomor urut ya. Contoh misalkan nomor 1. Nah, nomor 1 bisa digunakan. Kemudian tanggal penerimaan ini disesuaikan dengan tanggal transfernya, tanggal pembayarannya. Contoh misalkan Ananda atau orang tuanya membayar di tanggal 2 Januari. Kita disesuaikan tanggal penerimaannya di 2 Januari. Kita submit. Nah, maka datanya akan masuk di sini ya. Tanggal penerimaan, kwitansi nomor 1 via transfer bulan Januari, manual, NIM, Fatih Andika, total 250.000 yang dibayarkan. Nah, ketika ada murid baru ya, contoh misalkan Bapak Ibu juga bisa menambahkan data-datanya ya, contoh. Nah, ini bayar SPP untuk 1 bulan, bulannya Januari, biaya SPP 250. Nah, misalkan ada pendaftaran yang dibayarkan, contoh berapa pendaftarannya? Contoh 200.000. Kemudian ada produk yang dibeli, contoh anak tersebut membeli kaos 1, kemudian membeli tas 1. Nah, di sini bisa ditambahkan ya, ini untuk tambah, ini untuk hapus, jadi bisa disesuaikan. Nah, seperti ini. Kemudian metode pembayarnya transfer, kwitansinya nomor 2, tanggal penerimaannya contoh tanggal 3. Nah, seperti ini. Nah, tinggal kita submit. Tanggal penerimaannya ini sudah masuk ya, kwitansi nomor 2, transfer Januari, nama Rizal Cil, jumlah 550. Ini bisa kita lihat ya, kita bisa lihat juga bisa kita hapus ya. Bisa kita hapus ketika ada kendala, ada kesalahan. Tidak bisa diedit ya, hanya bisa lihat dan hapus. Jadi kalau misalkan ada kesalahan dalam penulisan, silahkan bisa dihapus dan diinput kembali. Nah, kita bisa lihat datanya di sini. Nah, murid atas nama Reza Azril bayar 1 bulan untuk SPP Januari. Totalnya 550.000 dengan penambahan pendaftaran dan kaos serta tas Bimba. Dan Bapak Ibu tidak perlu takut, tidak perlu ragu ketika ada di sini ya transaksi sejumlah sekian, ini tidak akan mempengaruhi bagi hasil yang dibayarkan kepada Bimba Ayueo karena sudah otomatis yang nanti dihitung di bagi hasil hanya biaya SPP saja. Untuk yang lainnya hanya sebagai catatan laporan dari Bapak Ibu Kepala Unit kepada Mitra Bimba Ayueo. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada departemen, ada tahun, ada bulan. Nah, ini juga Bapak Ibu bisa melihat-lihat data dari bulan-bulan atau tahun-tahun sebelumnya. Nah, contoh di bulan Desember.
ya di tahun 2024 November. Nah, seperti itu. Di tahun 2025 pun nanti akan demikian ya. Bapak Ibu bisa melihat di bulan Januari, Februari dan seterusnya. Nah, jadi itu untuk daftar penerimaan. Kemudian kita lanjut ke berikutnya, ada keuangan data SPP. Ini untuk pengecekan saja, tidak perlu input dan update. Di dalamnya ada departemen, tahun dan bulan, kolom sudah bayar. Kita masuk ke keuangan data SPP. Nah, di sini ada departemennya Bimba Ayuweo, ada tahun dan bulan. Departemen isinya Bimba dan English, tahunnya 2025, bisa kita edit di 2024, 2026, dan berikutnya di bulannya juga Januari sampai dengan Desember. Ini bisa kita sesuaikan, mau melihat data bulan apa, nah bisa disesuaikan. Kemudian di sini ada sudah bayar 500.000 untuk 2 murid ya. Ini artinya SPP yang dibayarkan. Kemudian belum bayar 6.729 murid. Nah, artinya di data SPP ini kita bisa melihat murid-murid mana saja yang belum bayar SPP. Nah, contoh ketika yang belum bayar SPP, maka di baris ya, di baris ini, di kolom ini dia akan bertanda silang, dan ketika yang sudah bayar SPP, nah yang sudah bayar SPP maka dia akan bertanda checklist seperti ini ya. Nah, ini yang sudah bayar SPP akan bertanda checklist seperti ini. Yang belum bayar SPP akan bertanda silang. Nah, seperti ini ya. Kita bisa lihat untuk siapa saja yang belum bayar SPP-nya, bisa kita klik selanjutnya sampai selanjutnya seperti ini. Nah, jadi ini untuk eh, melihat siapa saja murid yang belum bayar SPP, untuk nanti Bapak Ibu tentunya sesuaikan ya untuk data muridnya. Kemudian itu untuk data SPP. Berikutnya ada keuangan bagi hasil. Ada departemen tahun bulan dan laporan bagi hasil. Kita kembali ke menu keuangan, kita pilih bagi hasil. Nah, untuk bagi hasil tentunya ini adalah data atau laporan berapa bagi hasil yang harus dibayarkan dari mitra ke Bimba Ayuweo. Nah, contoh seperti ini ya. Dari laporan bagi hasilnya. Nah, ada nomor cabang Bimba unit bulan, kelas, email, dan nomor VA ya. Di atasnya juga ada departemen sama seperti tadi, ada tahun dan bulan. Ini bisa disesuaikan juga. Kemudian ada rekapitulasi muridnya, ada rekapitulasi pembayarannya. Ada murid aktif bulan lalu, murid baru, murid keluar, murid aktif di bulan ini, murid duafanya, murid yang harus bayar SPP berapa, murid yang sudah bayar berapa, murid yang membayar pendaftaran ada berapa, murid yang hanya bayar SPP ada berapa, kemudian ada persentase royalti bagi hasil dan jumlah royalti yang dibayarkan sesuai dengan pembayaran SPP-nya. Nah, ini untuk laporan bagi hasil bagi mitra dan juga untuk Bimba Ayueo tentunya. Berikutnya kita masuk ke laporan. Ke menu berikutnya ada keuangan, kirim laporan, berulang setiap bulan. Ada tombol tambah data, departemen, tahun, dan bulan. Kita masuk ke keuangan sekali lagi, kita klik yang paling bawah, kirim laporan. Kirim laporan ini Bapak Ibu bisa update ya setiap bulannya ketika mitra sudah membayarkan royalti atau membayarkan bagi hasil. Nah, ketika mitra membayarkan bagi hasil, sudah ada eh, bukti pembayaran bagi hasil ya, bukti pembayaran bagi hasil dari mitra ke YPAI atau ke Bimba Ayueo. Nah, setelah ada bukti pembayarannya, Bapak Ibu bisa tambahkan data di sini. Nah, ini bisa Bapak Ibu isi laporan untuk bulan. Nah, contoh misalkan kita melaporkan laporan untuk bulan Januari 2025. Tanggal bukti bayar. Nah, kita bisa pilih di sini ya, tanggal bukti bayarnya. Contoh misalkan tanggal bukti bayarnya di tanggal 20 tanggal 30
ya, contoh. Kemudian bukti bayarnya Bapak Ibu bisa pilih yang data yang sudah atau bukti pembayaran bagi hasil yang sudah Bapak Ibu mintakan ke mitra. Nah, Bapak Ibu tinggal browse saja. Kemudian kita masukkan contoh bukti pembayarannya. Nah, ini contoh saja ya. Nah, ini contoh bukti pembayarannya. Kemudian kita update. Nah, seperti ini. Maka untuk laporan di tahun 2025 di bulan pertama atau Januari, kita kirim laporan di tanggal 31 2025. Kemudian ada SPP, ada harus bayarnya, transfer manual, bukti bayar. Nah, seperti ini ya. Jadi, misalkan ada yang salah ya, ada yang salah, ada yang kurang, ada yang belum sesuai, Bapak Ibu tinggal tambah data lagi saja ya, tambah data kemudian ditimpa saja, diupdate saja seperti itu ya. Ketika ada yang ingin disesuaikan. Nah, kemudian yang terakhir ini ada DPU, data pertumbuhan atau data perkembangan unit, ada departemen tahun data perkembangan unit, murid, keuangan, grafik, dan cek berkala validasi pembayaran. Ada kita masuk ke DPU. Nah, di sini ada departemen, ada tahun ya. Di dalamnya ada bulan-bulan ya di sini. Ada data perkembangan unit, ada nomor cabang, bimba unit, status operasional, ada bulan Januari sampai Desember. Kemudian ada data murid, ini dari murid aktif sampai dengan murid duafa. Ada keuangan dari total pendaftaran, total pendapatan SPP, jumlah royalti yang dibayarkan, tanggal kirim laporan, dan di sini ada tanggal bayar, ini konfirmasi dari pusat. Nah, ini nanti akan bisa kita lihat di bulan-bulan selanjutnya. Kemudian ada grafik data pertumbuhan unit dari Januari sampai dengan Desember. Nah, ini juga bisa kita lihat di tahun-tahun sebelumnya. Nah, contoh seperti ini ya. Ini ada pertumbuhan muridnya meningkat. Nah, seperti ini. Bagi orang yang bisa merasakan hal ini, Dan di 2025 masih di awal bulan 30 murid. Nah, seperti itu ya. Bapak Ibu sekalian, untuk contoh atau bagaimana kita belajar untuk melaporkan aplikasi dari Bimba Ayueo ini. Dan ketika memang Bapak Ibu ada kendala, di sini ada kontak person ya. Di menu laporan ada call center yang bisa Bapak Ibu hubungi. Di sini ada nomor HP dan email. Nah, silakan nanti jika ada kendala, Bapak Ibu bisa melaporkan ke nomor atau email yang sudah tertera. Ya, baik Bapak Ibu semuanya. Saya kira itu untuk materi dari training aplikasi yang kami sampaikan. Jika Bapak Ibu bertanya mengapa hanya 10 eh, fitur padahal di sini ya di laporannya ini banyak sekali fitur-fitur lainnya. Nah, untuk fitur-fitur lainnya ini Bapak Ibu tidak perlu input ya. Jadi Bapak Ibu cukup hanya untuk menginput atau mengecek data-data yang ada di 10 menu yang nanti juga akan kami bagikan di melalui email Bapak Ibu sesuai dengan pendaftaran masing-masing ya. Nanti di akhir acara ya, nanti akan kami kirimkan email baik itu fitur utama web base dan juga master generate importnya. Ya, oke Bapak Ibu semua, saya kira cukup untuk materinya. Kita akan memasuki sesi tanya jawab. Silahkan dari Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya bisa langsung raise hand ataupun membuka mikrofonnya. Dan di sana sudah ada Bunda Nani juga. Ada mungkin dari Bunda Nani ingin atau bisa membantu saya ya untuk eh, membantu teman-teman jika ada yang masih ingin bertanya dan ingin berdiskusi. Halo Bunda Nani.
Ya, halo Mas Harip. Ya, Bunda Nani, silakan Bunda Nani bisa dipandu ya untuk sesi tanya jawabnya. Silakan, Bun. Baik, terima kasih Pak Harip. Terima kasih juga untuk pembukaan awalnya ya. Mohon maaf tadi ada apa keterlambatan saya untuk bergabung. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada mitra-mitra aktif unit Bimba WO. Eh, Sepertinya ini mitra-mitra baru ya. Atau kalau yang sudah bergabung. Baik, untuk aplikasi ini bertujuan sebenarnya untuk mempermudah mitra-mitra untuk membuat laporan ya, yang wajib dilaporkan setiap bulan dan harus diupdate setiap harinya Bapak Ibu mitra atau kepala unit ya, yang harus dilakukan itu mengupdate setiap hari apabila ada pembayaran atau ada apa namanya penerimaan SPP. Eh, tapi untuk laporannya dilaporkan itu memang sebulan sekali di awal bulan, bulan berikutnya, umpamanya Januari nanti bulan Februari di awal bulan itu wajib dilaporkan dan ketika sudah ada apa namanya nilainya dari SPP tersebut langsung dibayarkan. Jadi tidak harus nunggu sampai tanggal 10 atau tanggal 5 seperti itu. Kalau memang sudah fix dan sudah oke, sudah masuk semua di akhir bulan tidak usah menunggu. Ini SPP anak ini belum bayaran ditunggu sampai tanggal 1 bulan berikutnya nggak usah. Jadi kalau memang ada pembayaran ya di akhir tanggal penutup di akhir bulan yaitu harus sudah ditutup buku lah selain seperti kalau kalau bahasa bahasa keuangannya ya tutup buku umpamanya tutup buku tanggal 30 nah em, siapapun yang pembayarannya di bulan berikutnya yang masuk bulan berikutnya gitu loh dan itu resiko untuk guru akan menerima eh, apa sih namanya insentif gitu jadi terlambat banyak banyak faktor istilahnya kerugian gitu apabila mitra atau orang tua yang membayar terlambat seperti itu kalau di unit pasif itu terakhir tanggal berapa Mas Arif 15 atau tanggal 20 untuk SPP murid. 10, Bun. Wah, 10 tuh malahan. Kalau kalau mitra-mitra aktif ditunggu sampai tanggal 30 ya. Itu memang kebijakan mitra-mitra berbeda ya. Ada yang mitranya itu menutup bukunya itu tanggal 25 atau tanggal 20. Nah, ketika lewat dari tanggal itu didenda 1 hari 5.000. Nah, ada yang seperti itu gitu loh. Agar kita mendidik orang tua untuk disiplin ya Bapak Ibu, bukannya kita memaksa orang tua gitu, tapi membiasakan orang tua untuk mendisiplinkan apapun ya, entah itu SPP, entah itu eh, anak untuk karena akan rugi Bapak Ibu kalau kalau dia tidak bayaran di bulan ini, bapaknya di bulan bulan Januari terus bulan berikutnya. Nah itu kalau di unit pasif itu akan diberhentikan dulu atau di stop dulu untuk pemberian modulnya seperti itu. Nah kalau mitra-mitra aktif kadang sampai 2 bulan, 3 bulan, nah itu dia akhirnya rugi sendiri untuk mitra-mitra ya. Tidak, tidak, tidak bisa bayar guru, tidak bisa insentif guru terutama ya. Kasihan juga bu gurunya udah mengabdi untuk sudah berkarya di bulan tersebut, tapi insentifnya tertunda gitu loh. Nah itu juga untuk diinformasikan oleh orang tua ibu mohon maaf untuk pembayarannya karena sudah guru sudah berkontribusi untuk berkarya untuk memberikan ilmunya kepada anak-anak tersebut jadi kurang gitu loh untuk eh, membayarkan jasa atau insentifnya gitu di bulan tersebut gitu loh. Nah, kita juga harus mendisiplinkan orang tua untuk pembayaran SPP tersebut gitu loh. Kalau memang apa namanya tidak sanggup untuk pembayaran atau ya mitra juga akan memberikan program kan kita di Bimba ini ada program beasiswa gitu. Sampai sejauh mana beasiswa ini akan diberikan mitra gitu loh. 50%, 75%, bahkan 100%. Tapi kalau 100%
atau kita sebut anak duafa, nah itu harus ada kriterianya ya, umpamanya harus ada surat keterangan tidak mampu dari lingkungan seperti itu. Kalau anak duafa gitu loh. Jadi sampaikan ke orang tua untuk bisa mendisiplinkan pembayaran SPP tersebut. Dan satu lagi SPP yang dibayarkan orang tua dilaporkan juga harus sama gitu loh. Jangan jangan sampai SPP yang dari orang tua 200 terus dilaporkan ke kantor 150 itu tidak, kami tidak mengizinkan ya. Dan alasannya, namanya alasannya buat ini nggak bisa seperti itu. Nanti apa yang kami, apa namanya, nanti kalau ada seperti itu kami akan memberikan sanksi atau apalagi sampai orang tua yang melaporkan gitu loh, akan jadi sanksi buat mitra untuk akan apa pelaporan tersebut gitu loh. Terus apa lagi ya? Mungkin itu aja yang bisa saya informasikan atau saya tambahkan Pak Arif untuk perihal aplikasi ini. Mungkin ada yang ingin bertanya, bisa raise hand atau di langsung dibuka mic-nya dengan menyebutkan nama siapa dan nama unitnya dari mana seperti itu. Eh, saya mohon izin bertanya, Ibu. Silakan Ibu, dari mana dengan Ibu siapa? Ya, saya Elis dari Ngeringo Palur Plaza. Unit Ngeringo Oh, baru. Sragen ya? Palur Iya, ya? deket. Ya, Palur, Karanganyar, ya, dekatnya Ya, Sragen. monggo Iya, silakan ini Ibu. kan nggih, kami kan masih baru, Bu. Jadi Oke. tadi itu saya sempat apa terlewat atau tidak ya waktu mendengarkan itu, Mm-mm. tadi di bagian SPP itu kan contohnya 250 dan Mm-mm. itu sudah default gitu. Maksudnya sudah tersetting dari situnya 250. Kalau caranya Mm-mm. mengganti tadi di menu apa ya? Bu atau Bapak gitu. Tadi saya agak terlewat sepertinya. Oke, Terima kasih. baik. Mungkin itu Terima dulu. kasih Bu Eli. Baik, nanti bisa dibantu dengan Ibu Lucy ya untuk perihal pemberian nilai SPP-nya atau apa segala macam seperti itu. Silakan Bu Lucy. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bunda dan Pak Arif. Saya mau bantu jawab dari pertanyaan Bu Dwi perihal mengganti nominal SPP. Itu pertama-tama ada di murid, lalu kita ke buku induk, lalu ada aksi di sebelah kanan ini ubah murid, itu diklik nanti ubah muridnya. Lalu nanti akan tampil SPP-nya itu bisa langsung dirubah. Misal tadinya SPP-nya 250 berubah menjadi 300. Ya, dirubah lalu kita bisa langsung simpan. Nanti saat kita mau memasukkan penerimaan selanjutnya nanti akan langsung berubah. Boleh sambil dicoba, Pak Arif. Nanti di keuangan lalu penerimaannya. Kita masukkan SPP yang terbarunya, kita pilih nama muridnya, kita panggil nama muridnya, lalu pilih SPP-nya, langsung berubah menjadi 300. Seperti itu, Bu, untuk mengubah data nominal SPP anak tersebut. Apakah bisa dipahami, Bu? Bu Dwi? Iya. Ya, terima kasih bisa saya pahami. Tapi saya muncul pertanyaan baru, Ibu. Mm-mm. Ya, apakah di bagian tadi buku induk itu kita bisa memberikan tanda pada murid yang ikut program apa begitu. Jadi kalau di tempat saya itu rencananya nanti ada yang klasikal, maksudnya isi beberapa anak, terus ada yang privat, kemudian juga ada yang ABK. Nah, apakah di sini ada apa ya, semacam menu input gitu untuk memberikan tanda gitu. Jadi ya nanti di rekapan gitu, kalau saya ingin download rekapan biar langsung sudah tertera juga gitu. Terima kasih, Bu.
Ya, kalau perihal murid ABK itu anak kebutuhan khusus ya, Bu. Iya, betul. Iya, Jadi berarti ada yang nanti privat, ada yang ABK. baik kan biasa kalau anak kebutuhan khusus itu nominal SPP-nya beda ya, Bu. Jadi kita bisa ke ubah murid tadi, lalu untuk golongannya, Bu, kita bisa pilih. Ini bisa kan kalau yang biasa itu standar 3 kali. Lalu kalau yang khusus juga ada, ini kelas khusus seminggu 3 kali, khusus 3. Lalu kalau ada, ya ini kelas khususnya. Lalu kalau ada beasiswa full juga bisa dipilih beasiswa full seminggu 3 kali. Nanti untuk SPP-nya bisa dirubah menjadi 0 jika memang anak tersebut ada beasiswa full 100% gitu, Bu. Baik, terima kasih sudah cukup jelas, Bu Lucy. Ya, terima kasih kembali, Ibu. Baik, Ya, terima kasih Bu Dwi. menambahkan Iya, sedikit monggo Bunda. silakan, Mas Arif. Jadi tadi Bu Dwi juga menyampaikan ya, kalau di SPP itu justru untuk template-nya ini 0 ya, Bapak Ibu. Jadi tidak 250. Nah, kalau Bapak Ibu ingin Ya, mencantumkan SPP-nya sesuai dengan SPP yang ada di unit, mm-mm. jadi bisa dari Silakan ditambahkan masing-masing. bisa dari buku Ya, induk ini disesuaikan dengan unitnya masing-masing gitu. Jadi jadi bukan tidak 250 gitu. patokan, bukan patokan Mm-mm. 250 itu, Bu ya. Ya, betul. Jadi, jadi Ibu kalau mau ada murid baru, dia bisa diklik di buku induk dengan coba ke atas. Nah, ini tinggal tambah murid, nomor induknya, namanya siapa, dan apa namanya untuk yang membedakan dia seminggu 3 kali, 2 kali apa segala macam dan anak-anak umpamanya anak-anak ABK atau apa. Nah di sini Bu di golongan ya Bu ya, di golongan, golongan khusus atau apa nanti kelasnya juga ada kelas namanya kelas umum seminggu 2 kali atau segala macam gitu di golongan di sini Bu. Nanti di bawah ada keterangan nggak Mas Arif? Coba. Nah, nggak ada ya. Nah, ini info di info atau di In note apa notisinya? Oh, nggak ada Note ya. ini ya Udahan nggak aja ada ya. untuk catatan ya. Pilih ini info. Info itu dari mana Oh, orang dari tua mana awalnya mendapat ya? Oke, ya oke, oke, oke. Hanya informasi. itu aja ya. Hanya itu aja Bu. Yang kalau ada murid penambahan murid ya informasinya. Nah, nanti untuk umpamanya ada murid ABK atau apa nanti bisa dicatat aja di buku induk manual seperti itu ya Bu. Nanti seperti itu. Oke, sudah bisa dipahami Bu Dwi ya? Ya, terima kasih, Terima Ibu. kasih Bu Dwi. Bapak, ya, terima kasih kembali. Semangat belajar. Oke, ada lagi yang belum masih masih bingung nih gimana caranya ya mau masukin SPP-nya atau gimana? Mungkin bisa dari unit Cipagalo ya, Bun. Ini ada pertanyaan via Oh chat. ya, monggo silakan Ibu siapa namanya Ibu Cipagalu? Gak ada namanya. Monggo Assalamualaikum, silakan Ibu. Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Ya, saya Ai dari Bimba Cipagalo. selamat belajar Ibu Sore Ai ya. sore. Eh, ini tuh tadi saya coba input data staff ya. Nah, Mm-mm, kebetulan pas NIK-nya tuh saya ada salah ya. mm-mm. NIK untuk data staff itu masih bisa diubah nggak? Terus kalau misalnya tidak bisa diubah, kira-kira saya untuk pengupdateannya seperti apa gitu? Oke, mungkin bisa dibantu Mas Arif ya masalah NIK ya Mas Arif silakan. Mas Arif. Ya, baik, untuk NIK ya itu tidak bisa diubah Ibu. Mohon maaf ya. Jadi memang dari eh, sistemnya untuk NIK tidak bisa kita ubah. Nah, contoh ya, kita masuk ke menu ubah staff ya. Di staff di kanan ini ada menu aksi, ada ubah staff di sini.
Nah, untuk NIK ini memang tidak bisa diubah ya, tidak bisa diubah di sini, sudah tidak bisa diubah. Sebenarnya kalau saya ya, kalau NIK-nya salah sih tidak masalah gitu, tidak ada permasalahan karena NIK kan hanya nomor urut gitu ya, Bunda dan teman-teman. Tapi kalau memang harus diubah gitu, Bapak Ibu bisa menggunakan ini cara ini. Jadi stafnya ini dijadikan keluar Keluar terlebih dulu. dahulu. Iya, dikeluarkan terlebih dahulu. Masuk. Jadi ketika dikeluarkan seperti ini ya, ini alasan keluar ini kita tidak bisa edit ya di sini ya. Yang bisa kita edit di catatan, di catatan. Nah, contoh di catatan kita misalkan memang ini hanya untuk mau mengedit data saja ya kita sesuaikan saja catatannya hanya sebagai tambahan Dan tulis saja. salah Ya, salah kita nomor set induk gitu ya. sebagai keluar, kemudian bisa kita hapus di sini, Bu. Nah, setelah kita set keluar, kita bisa hapus, baru kita input ulang dari awal. Seperti itu. Kalau Oh, mau oke. mengganti, ya. Tapi kalau Mengakalinya. Oke, ya baik-baik. Iya, iya, mengakalinya. iya. Tapi kalau menurut saya untuk nick ya, ini kan hanya untuk apa Hanya ya? untuk nomor 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 urut nomor urut saja aja gitu gitu. loh, Bu. Jadi tidak Terus, begitu. Nggak harus nomor KTP, nggak harus Ah, gitu. Mamanya oke, oke. KU Iya, nomor iya. 1, nomor Mm, guru tuh nomor 2, nanti guru selanjutnya nomor 3 yang sesuai urutan itu aja. Jadi nggak mm. nggak nggak Baik. nggak harus nomor induk karyawan, istilahnya nomor KTP dari nomor apa segala macam seperti itu. Atau bisa juga dibuat dari nomor unit, umpamanya seperti itu. Nomor unitnya berapa? Mamanya 5.001, 5.001, 5.002 gitu. Jadi untuk mengingat saja nomor unit itu untuk kalau pembayaran royalti atau lisensi seperti itu, Bu. Itu Oke, untuk baik. mengingat nomor unit saya nomor berapa ya? Nah, kalau kalau itu kan pasti akhirnya akan ingat terus gitu. Oh iya nomor unit saya 5.000 seperti. Oke, baik, Nah, Bunda. Paham, paham. ya, Makasih banyak, Pak Arif. sama-sama Ibu Ai. Baik, ada lagi? Ibu Lala mungkin. Bu Lala Amelia. Oke, dari mana nih Bu Lala Amelia? Ibu Candi Wulan? Artinya mitra baru ya Bu Candi Wulan. Candi Wulan ini di mana ya? Semarang ya, kalau nggak salah. Dibuka dulu Bu, itunya Bu. Mic-nya dibuka dulu. Tentang Ya dari orang Kebumen, yang Bu. apa ya, Oh, Kebumen. protes ya atau marah Ya. ya. Lalu apa kita sudah Maaf kalau boleh nanya kalau untuk Monggo silakan Bu. ada orang yang iya Bu, Bunda maaf kalau misalkan untuk SPT itu Mm-mm. atas kata mitra atau ada ketentuannya begitu. Oke. Untuk SPP kalau mitra aktif itu kebijakan kami serahkan ke mitra aktif gitu loh. Untuk SPP, untuk gaji guru, untuk libur pun kami serahkan semua ke mitra aktif. Makanya Lebaran nih, Lebaran biasanya liburnya kan barengan sama pemerintah. Saya mau libur nambah, monggo mitra punya punya kebijakan masing-masing. Atau SPP juga seperti itu. Kami serahkan ke mitra mau dimurahin, mau dimahalin ya silakan gitu loh. Tapi Iya. laporannya harus disamakan, harus sesuai gitu loh dengan yang ada di unit seperti itu, Bu. Jadi kita nggak punya patokan nih, pamannya di pusat 300, di daerah juga 300. Jangan tergantung daya beli istilahnya gitu di wilayah masing-masing seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Bunda. Monggo, sama-sama Ibu. yang marah itu Ya, terima kasih Ibu. Lala ini. biasanya sampai pukul-pukulan Bu. Bu Lala tadi sepertinya mau bertanya ya? Atau Sampai jambak sampai apa sih namanya ya? ini di mana yang terbuka nih? Banting iya sampai banting ya tuh anak orang gitu. Ini di mana yang terbuka ya? Dia ini apa ya? Ada yang curcol. Baik.
Nah, ini sepertinya dari mana tadi ada yang bertanya tuh di ini di apa namanya di chatting Bimba Lipo. Ya, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana? Dengan Bu Yeni dari Bimba Ayu Taman Rahayu. Taman Rahayu, Ibu Yeni, Leni, Yeni. Yeni, monggo silahkan Bu Yeni. Ibu ini kan ada Suara kecil banget ya Bu ya? Iya ini Bu, kecil banget ini Bu. Sebetulnya yang WA-nya nih ya. Mungkin dideketin ke mic-nya Ibu. Ya, Ya. Ibu ini kan di buku induk Mm-mm. sudah banyak siswa yang keluar ya. Mm-mm. Boleh saya hapus nggak? Soalnya kan Jangan. Itu Oh, ya apa namanya murid keluar tahun berapa? baru sih, baru kemarin SD. Baru jangan kalau masih tahun 2025 janganlah. 2024 Ah, masuk SD. ah, Ini udah pada masuk SD itu kan. mm-mm. Saya hapus atau didiamin aja gitu. Oke, mungkin bisa dibantu dengan Bu Lucy ya. Apakah perlu dihapus atau tidak? Oke, coba Bu Lucy jawab. Bantu infonya. Oke, baik. Untuk unit Taman Rahayu tadi murid yang keluar perlu dihapus atau tidak? Itu tidak perlu dihapus, Bu. Di-set saja sebagai murid keluar. Mungkin boleh sambil bantu di-share, Pak Arief. Pertama, jika ada murid yang keluar, kita rubah dulu di buku induk. Lalu ini nanti di aksi sebelah kanan ada tanda X, set sebagai keluar. Pilih alasannya, misal masuk TK atau SD, terus pilih tanggal keluarnya, lalu set sebagai murid keluar. Jika sudah di-set sebagai keluar, nanti untuk SPP-nya kita rubah juga, Bu, menjadi 0. Jadi nanti di data SPP-nya tidak ada tunggakan. Ini SPP-nya dirubah menjadi 0. Lalu setelah itu kita simpan. Jadi murid tersebut sudah keluar dan tidak memiliki tunggakan SPP lagi, seperti itu. Jadi jangan dihapus karena nanti datanya bakal laporan sebelumnya nanti akan terikut gitu. Mempengaruhi laporan-laporan bulan sebelumnya. Gitu, Bu. Apakah bisa dipahami, Ibu, dari unit Taman Rahayu? Ya, halo. Halo, Ya, Bunda. ya Ibu sudah, terima kasih. Iya. Oke. Terima kasih kembali, Ibu. Terima kasih kembali Ibu Yeni. Mungkin Ya, dari Bu Lala, Bunda, oh tadi ya ada monggo pertanyaan. Bu Lala Amelia, monggo silakan. Halo Bu Lala, dari unit mana nih? Suaranya belum terdengar, Bu Lala. Sepertinya itu mikrofonnya bermasalah, Bun. Hmm, coba diperbaiki dulu. Ya, halo Bu Lala. Bu, Ya,
Halo. Iya, halo, kedengaran? Iya, kedengaran? Ya, terdengar, Halo? Bu. Ya. Oh, iya. Heeh. Iya, saya dari Bimba Sutajaya. Oh ya, silakan dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Lala Amelia. Oh ya, silakan Bu. Ya. Saya ini yang saya tanyakan ini kenapa ya saya sudah coba input data staff tapi nggak bisa dihapus gitu. Terus tidak ada pilihan atau alasan keluarnya gitu. Sta, Halo? iya ya Bu, gimana? Iya, Putus-putus. iya. Jadi yang saya tanya, yang Heeh. saya tanya itu kenapa saya udah coba input data Mm-mm. staff, tapi nggak Mm-mm. bisa dihapus, tuh, tidak ada pilihan buat Oke, keluar gitu. seperti yang disampaikan Pak Arif tadi ya, data staf kalau memang sudah diisi tidak bisa dihapus, tapi eh, coba dibuat keluar dulu ya, dibuat keluar dulu dengan alasan, namanya alasannya alasan ketik aja satu huruf atau apa gitu ya. Nah nanti set sebagai keluar gitu Bu, catatannya. Nah, nanti kalau udah itu baru diklik di delete stop atau sampah yang gambar tong sampah di sebelah kanan ini Bu tanda merah tuh. Nah, udah terus baru dimasukin lagi tambah stop. Nah, seperti itu Bu. Nah, itu bisa diganti. Sama satu, Kenapa Bu? sama satu lagi, Bu. Ya, Iya, sama satu lagi pertanyaannya. silakan. Maksudnya, ya, maksudnya untuk KD apa yang CSV itu gimana ya maksudnya? Yang apa Bu? KD untuk KD header CSV. Oh, CSV. Oh, yang ya pengisian itu ya, KD generate itu ya. yang ada tuh KD eh, Heeh. iya. Oke, nanti mungkin Pak Arif bisa jelasin lagi ya. Hmm. Ya, Pak Arif bisa bantu? Ya Bun, mohon diulangi Bun. Ya, itu dia nanya yang generate. Master Yang itunya Generate. yang KD-nya kode atau yang mana, Bu? Perihal ini Pak Arif, KD-nya itu KD header CSV-nya itu yang di maksudnya Master gimana ya? CSV Pak Arif. Iya. Ini atau yang ini? Bukan, Master CSV-nya Master Pak Arif. Generate. Hmm. Oh, buku induk Pak Arif. Buku induk. Nah, yang mana, Ibu? Yang mana, Bu? KD di mana KD? Nggak ada KD ya? Kode. KD itu di mana ya, Bu? Iya, untuk import data siswa Bu maksudnya. Oh, input data siswa. Nah, itu yang mana? Yang mana yang di itu? Ya memang tidak kita terima secara mentah-mentah seperti tapi tetap kita Yang agak bingungnya di mana, Bu? bertanya memperdalam lagi sampai kita yakin tidak sampai kita menemukan titik apakah apa yang teman-teman sampaikan ini benar-benar sudah sesuai dengan pemahaman kita. Halo, Bu Lala. Ya, suaranya kedengaran. Iya, Oh, ini oh, maksudnya ini untuk apa saya ya? lebih dengar suara yang di belakang Ibu. Iya, saya sama dan saya kasih Saya jawabannya. sampai bingung. Ini Ibu lagi ngomong sama saya apa? Ya, saya sama, saya juga nggak ngomong. Ya, maksudnya itu udah otomatis keisi nggak sih untuk filenya gitu. Nah, gini, sebenarnya sih tujuan Mm, import ini kalau unitnya itu mm, mamanya Ibu sudah apa namanya banyak gitu ya, yang belum dimasukin Ibu bingung gitu loh. mm, Mamanya ada 15 unit agak kesulitan gitu atau agak agak sulitan lah untuk memasukkan data satu-satu ke apa namanya ke aplikasi gitu loh. Nah, ini dibuat seperti ini langsung sekaligus dari data Excel di copy ke sini terus ya nanti dari sini langsung dimasukkan secara langsung semuanya data masuk gitu loh. Tapi kalau
saran saya itu lebih baik Ibu masukin langsung aja ke aplikasi gitu satu-satu nggak apa-apa. Dengan masuknya satu-satu itu kita jadi lebih teliti Bu dibandingin seperti ini. Nanti kita nggak nanti beda beda tanggal lahir mamanya Ibu tulis di tanggalnya itu di akhir mamanya kan sekarang bulan 1 ya. Nah, itu kadang-kadang beda apa ya? Beda rumus, beda apa sih? Program di komputernya itu suka beda gitu loh, Bu. Makanya tanggal 1 tanggal 12 bulan 1 tahun 2025. Tapi kadang-kadang ada yang menulisnya 12/1/2025, tapi ada program yang 1/12/2025 gitu loh. Lebih baik kalau menurut saya ya langsung aja Bu ke mana, ke aplikasi gitu loh. Kalau ini hanya mengimport saja, memindahkan secara diimport gitu loh, gitu. Kalau umpamanya data ibu udah banyak, udah 50 anak gitu kan, saya bingung nih mau masukin biar cepet gimana. Nah itu baru pakai ini. Tapi kalau hanya masukin satu-satu, masukin aja ke aplikasi langsung seperti itu Bu. Sama Bisa satu dipahami lagi ya Bu Bu? mau. Heeh. Heeh, iya, misalkan saya punya murid ini ada pertemuannya S5. Nah, dalam Hmm. misalkan 2 bulan ini dia S5, tahu-tahu minta pindah ke S4. Itu gimana? Mm-mm. Bisa Bu? Apa langsung saya input juga datanya ke siswa gitu, diedit? Itu akhirnya berubah di data murid Bu nantinya Bu. Oh, data murid ya. Heeh. Mm-mm. Tapi nanti berubah juga nggak di itu? Coba deh, Bu Lucy bisa bantu ya. Oke, baik Bunda. Ya kan? Itu kalau ada perubahan golongan berarti kita ke buku induk lagi. Pertama kita ke Kenapa? buku induk, pilih nama muridnya jika ada perubahan. Murid, lalu buku induk. Lalu kita ini di sebelah kanan ada aksi ubah murid. Kita klik ubah muridnya. Lalu golongannya kita rubah menjadi, misalkan tadinya jadi dari S3 ke S5, kita klik S5-nya, lalu untuk nominal SPP-nya juga jangan lupa dirubah. Misal naik menjadi 600.000 Pak Arief. Oke. Ini dirubah, jangan lupa golongan dan SPP-nya. Lalu kita simpan. Ya, ini sudah langsung berubah untuk golongan anak tersebut, berubah jadi golongan S5 dan SPP-nya juga berubah dari 300 menjadi 600 untuk contohnya. Nanti bisa langsung dimasukkan di penerimaan bulan berikutnya gitu, Bu. Gitu. Jadi kalau misalkan kita mau ngedit itu data siswa itu minimal itu setiap tanggal berapa ya Bu gitu? Ada ininya Setiap enggak gitu? Apa sebelum Setiap tanggal 5 awal apa bulan, kalau memang awal bulan dia sudah ada perubahan golongan, bisa langsung diedit aja Bu di buku Oh induknya. gitu. Karena kan nanti penerimaannya juga akan mengikuti dengan golongan yang terbaru gitu Bu. Setiap awal bulan atau setiap murid tersebut membayar SPP bisa langsung dirubah. Izin bertanya, saya kan unit baru nih. Terus kalau misalkan ada apa orang tua menanyakan itu untuk sertifikat gitu. Maksimal itu dapat sertifikat itu dia ini misalkan sudah bisa baca hitung, udah pintar lah, tapi dia mau dapat sertifikat gitu untuk nanti di masuk SD gitu. Bisa nggak itu ijazah sama ini sertifikat? Apa ada hitung-hitungannya harus ada minimal berapa bulan gitu? Oke, baik. Baik, untuk sertifikat Nah, kami eh, menyediakan hanya dua, level 2 dan level 4 ya. Itu untuk sertifikat. Tapi mungkin Ibu bisa memesan surat tanda peserta BIMBA. Nah, itu bisa dipesan di Bimba Shop ya. Itu apa seperti kayak STPB gitu, tapi bukan ijazah ya, surat tanda peserta Bimba YWO seperti itu Bu. Nah, itu bisa dipesan kapan saja gitu ya. siap, Pak. Kalau Siap. kalau kalau sertifikat boleh dipesan hanya level 2 dan level 4.
Seperti itu. Kalau untuk ijazahnya Bu, Ijazah kita mengeluarkan tidak pakai ijazah, Bu. Bimba tidak oh mengeluarkan gitu. ijazah, hanya Oh, sertifikat maksudnya saja. STTB ya, STTB bukan? Bukan Eh, STPB, surat tanda peserta Bimba. Bukan ijazah oh, ya. oh ya Bukan ya syarat, Kak. bukan surat tanda apa ya? Lulus atau ke surat tanda peserta Bimba, hanya itu aja. Tapi minimal kita pemesannya itu misalkan gini, dia baru daftar di bulan April atau Mei, sedangkan dia mau masuknya itu di bulan Juni dan dia minta sertifikat, bisa apa tidak gitu. Sebenarnya sih bisa, Bu. Cuman udah berapa bulan tuh Bu muridnya di situ? Saya kan baru buka unit baru, sebelumnya kan Heeh, saya motivator juga, sekarang saya jadi heeh, kepala unit. Nah, sering heeh, dapat dari wali murid itu gitu, minta nuntut heeh. sertifikat atau Nah, itu dia Bu, yang sebenarnya yang jadi kendala kami juga ya, di kemitraan ya. Nah, sebenarnya sih kalau STPB, kalau di unit pasif itu seperti apa ya Mas Arif ketentuannya? ST Boleh nggak dikeluarin ketika anak tuh baru 6 bulan atau baru berapa bulan dikeluarkan STPB, surat tanda peserta Bimba? eh lebih baiknya kalau di unit pasif itu 6 bulan minimal, Bun. Iya, heeh. Maksud saya juga seperti itu. Khawatirnya seperti itu, Bu. Kalau kalau boleh dikeluarkan 6 bulan baru belajar, terus habis itu murid-muridnya berhenti gitu loh. Padahal muridnya itu belum belajar atau belum bisa, mm, eh, belum keluar, belum tumbuh minat bacanya atau minat belajarnya gitu. Saya udah dapat STPB dari Bimba ini. Udahlah selesai gitu. Nah, itu yang kita khawatir, yang kita khawatir. Sama dengan sertifikat atau sertifikat dulu di awal-awal dulu, sertifikat 1, 2, 3, 4 itu memang ada. Eh, tapi mungkin karena banyak orang tua yang udah dapat sertifikat 1 terus langsung berhenti gitu. Nah, itu karena kan belum tumbuh minat belajarnya, belum 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 tumbuh minat membacanya apa segala macam gitu. Untuk level 1 itu kan baru dasar ya. Nah, ketika sudah masuk ke level 2, itu sudah ada timbul minat belajarnya atau sudah memahami arti dan kata dari arti dan kata dan makna dari kata-kata gitu loh. Nah, itu baru bisa eh, keluar sertifikat eh, 2 gitu loh. 2 dan 4. Kalau 4 sih udah pasti ya. Setelah itu lulus, nah itu udah pasti udah eh, apa namanya, setaraf kalau memang anak sudah sampai sertifikat 4 itu setaraf dengan SD. Kalau dia itu SD kelas 3 itu sudah pasti seperti itu. Sudah bisa mengarang, sudah belajar, bacanya sudah paham, sudah sampai anak SD kelas 3 lah kalau anak Bimba level 4 seperti itu, Bu. Tapi kadang-kadang ya STPB itu akhirnya jadi apa ya? Mitra itu kalau udah pesan STPB baru 3 bulan udah pasti pasti keluar deh kalau udah keluar gitu. Kalau kalau mitra aktif punya ketentuan, nanti Bu, setelah 6 bulan itu nggak apa-apa Bu, seperti itu. Pertanyaannya, ini kan Mm-mm. saya ada nih murid baru, tapi dia Nah itu memang dia Bu, belum kalau sekolahnya. sekarang ini kalau kita keluarkan itu STPB murid baru, ntar habis itu pasti dia keluar deh. Nggak lanjut Oh, sampai 6 bulan seperti itu. Kalau mitra kan mau mempertahankan murid tersebut gitu ya Bu. Minimal sampai 6 bulan lah, sampai anak kan itu kalau dia benar-benar. nanti minta menuntutnya di bulan Juni, karena dia kan udah 7 tahun nih, dia kan Mm-mm, udah sekolah. mm-mm. Berarti kan saya bukanya ini kan di Januari di awal gitu. Bilang aja Apa gitu. gitu? Mm-mm. Bilangnya nanti Bu keluarnya nanti bulan Juni gitu. Bisa 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 Oh, alasan seperti itu aja Bu. jadi Jangan boleh jangan ya sih. silakan Ibu punya ketentuan masing-masing ya. Ya, siap Pak, Ah, mengerti. Ya, terima Jadi untuk kasih. mempertahankan murid juga Bu ya. Iya benar, paham paham. Ya, Terima kasih Bu ya. sama-sama Ibu. Baik, ada lagi? Baik, ada lagi yang ditanyakan?
Oke, siapa yang raise hand lagi? Atau ada bertanya? Bimba Lipo. Bimba Lipo mana nih? Kendala saat import penerimaan via CSV, salah penginputan tahun 2024 jadi 2004. Wah, jauh banget, Bu. 2048. Jadi nggak bisa Saya dihapus dulu ya, Bu Lucy, Iya, itu muridnya. yang hapus harus dari tim IT, Bunda. Nah, Itu maksudnya sudah jadi muridnya tuh dihapus dulu gitu nggak bisa. nggak bisa karena itu sudah masuk ke penerimaan karena ada salah penginputan Oh, tahun gitu. penerimaannya. Jadi Nggak yang bisa bisa diedit. menghapus nggak bisa, Bunda. Jadi yang harus Ah, menghapus itu tim IT. Seperti itu, Bun. gitu. Jadi itu tadi tahun 2048. Maksudnya dia penerimaannya, Penerimaannya, iya, penerimaan SPP-nya. iya. Oh, jadi hilang dong, nggak masuk laporan ya? Masuk tapi jadi di penerimaan tahun 2048. Nggak, maksudku ya di tahun 2024 nggak ada penerimaannya itu ya. Iya, nggak ada karena ada Mm-mm. salah penginputan tahun. Mm. Itu Ibu, sudah ditangani ibu tim siapa IT. tadi ya? Ibu Pri ya? Ibu Pri, ini ada berapa murid ya yang masuk tahun 2048, Ibu Pri? Halo, Ibu Pri. Ya, Bisa disampaikan, Bu. Mamanya ada jadi bisa buat pembelajaran kita semua. Itu ada berapa murid ya iya. yang bayaran 2048? Kalau total semuanya itu ada, sebentar Bu. Bu bisa sampai 2048, Bu? Iya, bukan bikin file CSV-nya kan. Nah, itu pas input Ah, di tanggal pembayaran, mm-mm. saya tuh nggak perhatiin tuh. Ternyata tahunnya itu saya sort ke bawah gitu kan. Dia makin besar kan di Ya. Excel gitu. Dan Oh. tanpa saya tahu itu masih salah, sudah saya Nah, input. itu dia Ya, kendala menggunakan CSV itu seperti ya, itu. ya. Heeh, Iya, jadi yang harusnya kalau kalau mempermudah itu tapi malah langsung jadi. gitu loh, langsung ke apa import langsung ke programnya. Makanya lebih baik kalau menurut saya lebih baik langsung ke aplikasinya. Jadi kita bisa hati-hati pelan-pelan gitu loh satu-satu. Ya, soalnya kan Ini lumayan namanya Bu, ini apa ada sih? Heeh. hampir 30 anak itu Mm-mm, lebih lebih mm-mm, cepat gitu kan. Karena biasanya memang nggak salah sih biasanya. mm-mm, mm-mm. Mungkin lagi ngantuk ya, Bu. Jadi lebih baik itu kalau memang itu secara eh, laporan istilahnya lebih baik rutin gitu loh. Hari ini mamanya ada masuk 10 anak. Pelan-pelan aja Mm, satu satu masukin langsung aja ke aplikasi gitu loh. mm, mm. Namanya kan gurunya mengajar, nah KU-nya nggak masukin satu-satu, kan nggak sampai nggak sampai 5 jam masukin anak 10 gitu kan, dalam waktu sejam aja masuk, namanya dalam 1 jam masukin lima, lima, ntar jam berikutnya masukin lagi lima, lima gitu. Jadi jangan ditumpuk-tumpuk, kalau ditumpuk-tumpuk akhirnya begitu gitu loh, yang saya khawatirin seperti itu. Kalau apalagi menggunakan generate ya, itu langsung masuk Iya. semuanya itu ke aplikasi. Lebih baik, kalau menurut saya lebih baik masuk ke aplikasi satu. Jadi kalau kalau ada kesalahan bisa langsung diedit gitu loh. Tapi kalau udah masuk situ udah bisa seperti itu, Bu. Jadi ini memang mesti nunggu aja ya Iya, dari ya udah itunya nggak, nanti IT-nya ya. nanti di tahun 2004 tahun 2048 nanti Bu Lucy bisa cek kembali gitu. Yang penting ada laporan dari mitranya aja. Ini sudah ada pembayaran gitu. Nah, nanti di Ibu bisa ke, coba deh Pak Arif, ke laporan ke aplikasinya deh. Hmm. Aplikasinya. Nah, ini ke report. Nah, dari report ini mungkin bisa di ini, Bu, di kategori keuangan. Nanti lihat daftar. Ibu kalau ibu catat ya, dicatat namanya ibu penerimaan di penerimaan. Nah, menurut saya gitu. Nah, ibu bisa klik nih tanggalnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa.
yang tahun 2048 itu ya. Nanti bisa dilihat lihat PDF atau di download di Excel seperti itu. Jadi dari situ bisa ketahuan totalnya berapa, SPP-nya, itu bisa dilaporkan gitu loh. Nah, bisa juga dilihat di bagi hasil. Coba deh ke laporan keuangan. Nah, di bagi hasil. Nah, diklik. Nah, ini tahunnya nih. Tahun 2000 berapa? Ada nggak ke bawah? 2048. Kayaknya nggak ada, nggak sampai 2048 emang. Makanya kan sebenarnya kalau di penerimaan itu tahunnya ada gitu ya, saya sih bisa hapus sendiri gitu kan. Iya, Tapi karena kan ibu di sini pakai memang CSV ya. ada cuma sampai 2026. Iya, Ya. itu dia. Ya udah ditunggu aja Bu. Nanti Iya. akan ada informasi dari Bu Lucy atau dari tim IT kami ya Bu ya untuk Kira-kira untuk berapa lama ya, Bu? perbaikannya. Hah? Saya nggak tahu Bu kan, Kira-kira berapa? kan tim IT-nya Oh. nggak hanya mengerjakan unit unit aktifnya tapi juga dia mengerjakan banyak program seperti itu Bu. Ya, Ibu bisa masukin aja data yang terbaru di sini. Atau Ibu bisa juga membuat data terbaru sih, kan 2048 kan pasti nggak masuk. Atau dibikin daftar baru aja, kalau menurut saya gitu. Gimana Bu Lucy kalau seperti itu Bu Lucy? Maksudnya daftar gimana tuh? Dimasukin yang 2024 itu berapa murid yang sudah masuk? Ada 24 Kalau anak. Nah, Ya, Bu, 24 anak 24 itu. anak yang tahunnya salah. Tetap aja, Bun, jadi kita harus nunggu dari tim IT untuk menghapus penerimaannya karena sudah terkunci ya, Bu, untuk perihal data betul. SPP-nya kalau Oh kita mau gitu. input kembali gitu. Oh gitu. Iya. Jadi nggak bisa ya? Iya. Tetap nggak bisa ya? Tetap nggak bisa, Bunda. Jadi kita harus tunggu dulu tim IT untuk menghapus tahun-tahun yang sebelumnya. Nanti baru bisa dimasukkan kembali. Karena kalau kita langsung ulang. masukkan tanpa dihapus, nanti terkunci. Tidak bisa diklik untuk bulannya. Kan beda tahun. Nggak, harusnya kan nggak masalah ya? Itu masalah, Bunda, karena salahnya itu di tanggal penerimaan, bukan di bulan bayar SPP-nya. Mungkin boleh sambil dicoba, Pak Arief, ke penerimaan. Iya, ke tambah penerimaan, Pak Arief. Ya, kesalahannya bukan dari atas ini, tapi dari tanggal penerimaan. Kalau ininya sudah benar ya, Bu. Kemarin ini sudah dipilih Desember, lalu 2024, namun ininya, Bun, tanggal penerimaannya. Dia pilihnya 2048. Salah upload di CSV, ini dipilihnya 2048. Jadi nanti adanya SPP Desember 2024 dibayarinnya di tahun 2048 gitu. Jadi mesti dihapus sih sama tim IT. Dan itu sudah diajukan untuk penghapusan. Sedang 2048 anaknya udah SMA ya Bu. Udah kuliah malah nambah 20 tahun lagi. Oke, mungkin bisa jadi perhatian ya Bu untuk lebih berhati-hati seperti itu. Iya, baik. Oke, Terima kasih. ditunggu saja ya Bu ya, nanti akan ada info dari Bu Lucy ya. Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Nah, demikian tadi Ibu siapa yang tadi tanya Bu Lala ya yang mau data dari mengimport datanya lewat CSV ya. Bahayanya seperti itu kalau sudah kita masukin data terus pakai semua gitu apa namanya dari Excel kita masukin ke sana gitu untuk SPP, bahayanya seperti itu. Lebih baik kita masukin satu hari, mama ada satu murid bayaran, satu hari ada satu murid daftar, nah itu lebih baik. Seperti itu kita ke aplikasi langsung gitu. Karena tujuan dari aplikasi ini mempermudah mitra, saya bilang lagi untuk membuat laporan seperti itu. Namanya juga aplikasi ya Bu. Ya kadang-kadang suka error seperti itu. Kayak beberapa hari yang lalu tuh ada error dari aplikasi. Ternyata ada sistemnya yang
Apalah saya kurang tahu bahasa-bahasa programnya seperti itu. Gitu. Tapi alhamdulillah sudah diperbaiki. Gitu. Ibu, maaf, Oke, monggo silakan. Dari mana? Dengan Ibu siapa? Dari unit apa? Taman Rahayu Bu, yang Oh tadi iya, monggo silakan Bu. Bu saya Yeni. pernah, Bu kayak gitu. Cuma Mm-mm. saya nggak tahu tanggalnya tanggal berapa. Mm-mm. Tanggal apa ini? Tanggal Ini terima SPP atau tanggal masuk atau tanggal apa? tanggal penerimaan. Jadi SPP. bulan sama itu kalau kasus ibu yang tadi kan Mm-mm. baru tahunnya ya, tahu Mm-mm. tahunnya gitu. Itu saya klik gitu kan, saya cek data penerimaan bulan misalkan ini bulan kemarin Oh, Ibu bulan lupa tanggal berapa gitu loh. bulan September tuh kayaknya udah dibayar, sudah dibayar Heeh. gitu. Ternyata enggak, ternyata di bulan itu enggak ada pembayaran. Maksudnya nggak Heeh. masuk, sebenarnya tidak Heeh, kok masuk. nggak masuk? Heeh. Terus akhirnya Ibu, Akhirnya saya juga nggak tahu itu. terus akhirnya nggak bayar, nggak tertulis bayaran dong. Itu soalnya kan saya kan begini Bu, jadi saya nih kan kepala unit, Heeh. yang lapor itu mitranya, Heeh. gitu. Jadi saya cuma input doang gitu. Saya cuma Heeh. input. Ada 3 siswa yang bayarnya sih sudah di bulan itu, cuma Heeh. tanggal masuknya itu tanggal Yang masukin penerimaan datanya mitranya. yang masukin data saya, tapi yang Heeh. mitra. Heeh. Terus? Jadi kalau bulannya mau udah kebayar, cuma tanggal penerimaannya itu yang saya kok nggak ada ya, nggak tahu. Tapi di situ sudah dibayar. Berarti saya juga nggak tahu itu tanggal berapa, pas saya salah ngetik, matanya Heeh. lagi apa gimana ya. Heeh. Tapi ketemu. Nggak ketemu, orang saya juga nggak tahu. Saya lihat-lihat dari tahun-tahun gitu ya, sebelum-sebelumnya nggak ada ini tahun-tahunnya gitu. Ya terus akhirnya murid itu nggak ada laporannya dong. Ya, Kan saya nggak juga ada di itunya. Ibu ya, lupa kan tanggal berapa? ya saya bukan lupa, saya juga nggak tahu itu tanggal berapa. Berarti saya salah ketik berarti. Mm-mm. Terus gimana caranya nemuinnya? Ya, iya, ini ya soalnya saya nggak tahu itu kan yang itu mitra yang laporin gitu kan. Mm-mm. Mungkin mitranya minta tolong siapa kan, saya juga nggak paham ya. Kalau dari sini sendiri juga nggak bisa ngelihat ya, nggak bisa ngelihat apa namanya, misalkan kita pembayaran bulan Desember yang di itunya masternya gitu ya, tahun Mm-mm. berapa gitu nggak bisa kelihatan ya Bu ya. Kalau masih dalam 1 bulan yang sama itu seperti yang tadi mungkin ke bagian report gitu loh, masih momennya 1 bulan masih bisa gitu loh, per bulan. Sebenarnya sih masih bisa ya, umpamanya kita mau cek per tahun gitu Ya, ya bisa bisa Bunda, dibantu. Nah, bisa Bunda. Mungkin boleh sambil dibuka Pak Arif aplikasinya. Kalau misal ada mitra mau cek penerimaan SPP-nya bisa ke tahun report paling 2024 kiri dari bawah, Januari. ya, kiri bawah. Lalu ke keuangan, misal mau cek SPP laporan kategori keuangan, lihat daftar, lalu penerimaannya. Nah itu di atas tuh Terus dari ini tanggal kita berapa. pilih Ibu tahunnya, misalkan Ibu eh, mungkin dari 2000, takutnya salah input dari tahunnya ya, misalkan ini bisa tahunnya bisa Ibu mundurin dari 2025, misalkan mau ceknya dari tahun 2000. Kadang kan ada mitra salah juga Bun untuk pengecekan tahunnya. Kadang Mm-mm. ada yang malah mundur bukannya maju gitu. Jadi misalkan tahunnya bisa 2003, karena ada beberapa mitra yang seperti itu. Jadi misal ini dari tahun 2000, kita klik tahunnya 2000, lalu Lalu Januari, Januari tanggal ya, awal. 1 Heeh. Januari. Terus ini untuk tahun akhir selanjutnya juga bisa dimajukan. Kayak tadi kan ada mitra yang pilihnya tahun 2048. Klik aja atasnya, itu di atasnya Ya, tadi itu 2000, nah itu diganti ya, tahunnya ya 2000. misalkan ini sampai 2000, Nah itu 2000. sampai 2048 tuh bisa sebenarnya Iya, ya. memang banyak Bun. Tapi ini kan hanya untuk mengambil report data penerimaannya Oh saja. ya ya ya, jadi Iya, nggak bisa misalkan diubah kita ya. pilih ya 2040 misalkan Pak Arif. Banyak amat. Jangan kebanyakan, bukan hanya setahun aja ya setahu saya. Enggak Bun, ini kan kita mau cek anak tersebut itu salah penginputan di Oh penerimaannya gitu. tahun berapa. Oke, Iya, itu per anak aja.
Iya, jadi ini kita bisa save tahunnya dimajukan dari tahun sebelumnya karena kan ada beberapa mitra yang salah keliru dalam penginputan tahunnya. Lalu nanti kita sortir dengan kita pilih via aja Pak Arif, nanti akan ke download semua lalu langsung klik download X. di Excel. Kalau sambil dibuka. Ya, nanti ini hasilnya keluar nih penerimaan dari yang tadi tahun 2000 takutnya ada kesalahan penginputan penerimaan. Jadi nanti Tanggalnya di semua mana tanggal? datanya terlihat. Tanggalnya ada di sebelah kiri. Untuk bulannya ini bisa difilter dulu. Di view. Di home ya Filter Pak Arif. di file. Nah, Nah, di home terus filternya kita nyalakan. Lalu ini bisa dipilih. Kita cari aja nama muridnya yang kita bingung. Misalkan Indah. Ya, ini bisa kelihatan nanti di sebelah kirinya ada tanggal penerimaannya, tanggalnya tanggal berapa, untuk SPP-nya nanti ada di sebelah kanan. Gitu, kalau kita mau cek takutnya bingung atau salah penginputannya di tahun berapa seperti itu. Ya, di kiri sini nanti ada tanggalnya, ini tanggal penerimaannya. Jadi kita bisa cek penerimaannya sudah benar belum untuk SPP tersebut. Contoh yang Cheryl, ini ada tanggal penerimaannya kan di bulan Agustus ini ada 2 kali penerimaan ternyata itu, tapi untuk bulan September dan Agustus. Lalu ini juga ada contohnya di bulan 11 dia juga ada penerimaan 2 kali di bulan untuk SPP Oktober dan November. Jadi kan bisa dilihat dari report ini untuk mengetahui kita input tanggal penerimaannya di tahun dan di tanggal berapa. Gitu, Bu. Apakah bisa dipahami dari unit Taman Rahayu, Bu? Iya, Ibu, terima kasih. oke. Terima kasih Bu Yeni. Sama. Salam buat mitranya ya, Ibu Leni ya. Iya, Ibu. Kenal ya, Bu? Kenal Bu. Oh, sama-sama ibu-ibu jadi otaknya lemot. Jangan dong, harus belajar terus Bu. Jadi biar biar diasah otaknya Bu, biar nggak lemot. Oke, terima kasih Bu. Ada lagi dari unit mana nih? Sudah jam 16. Ya, baik Bunda, karena mungkin sudah jam 4 untuk pertanyaannya bisa disimpan dan ditanyakan secara offline ya Bun ya. Oh, silahkan, Mas Oke, Arif. baik Bunda. Kalau begitu mungkin dari Bunda ada yang ingin disampaikan kembali untuk Bapak Ibu Mitra ya dan Kepala Unit yang mengikuti training aplikasi pada hari ini. Silahkan Bunda. Oke, baik. Terima kasih Mas Arif. Oke, sekali lagi untuk Bapak Ibu Mitra atau Kepala Unit atau yang mewakilinya ya dari unit-unit aktif. Sekali lagi saya informasikan
aplikasi ini tujuannya itu pertama untuk mempermudah ya, memberikan laporan setiap harinya gitu yang harus diupdate gitu loh. Tapi untuk pelaporannya memang sebulan sekali, tapi update-nya itu setiap hari. Jadi jangan tunggu sampai sebulan gitu baru dilaporkan atau baru dimasukin di input datanya, jangan. Ya akhirnya yang dikhawatirin ya itu. Kayak apalagi sampai masuk kayak CSV, ada kesalahan, nah kita nggak bisa eh, apa menghapus atau kalau mungkin kalau nama gitu ya mungkin bisa gitu. Nah itu kesalahannya kalau udah masuk CSV itu eh, apalagi kalau banyak gitu ya. Nah itu akhirnya akan memperlambat gitu loh. Ya, itu dia. Terus yang kedua itu laporan penerimaan SPP harus sama dengan yang dilaporkan gitu loh. Seperti itu yang dilaporkan, yang diterima di unit dan dilaporkan itu harus sama gitu. Untuk bagi hasil kalau KU belum tahu, monggo ditanyakan kepada mitra. Bu, bagi hasilnya berapa gitu, 5% atau 10% seperti itu bisa ditanyakan seperti itu ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, Pak Arif. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Ibu Mitra yang sudah mau belajar hari ini atau yang masih penasaran bisa jumpa lagi bulan depan gitu. Dari saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari training hari ini. Saya kembalikan ke Pak Arif. Silakan Pak Arif. Baik, terima kasih Bunda Nani atas saran serta penguatan yang telah disampaikan. Berikutnya mungkin kita akan langsung saja ya untuk Bapak Ibu dan teman-teman dari kemitraan. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan juga eh, sudah mengikuti acara training aplikasi pada hari ini, dan tentunya kami juga mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kendala dalam memberikan materi di training aplikasi pada hari ini, dan kita akan bertemu kembali di bulan depan. Saya akhiri training aplikasi pada hari ini dengan walul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, Tetap tetap semangat semangat dan dan terus terus belajar. belajar. Relawan Bimba, Berbuat berbuat baik baik dengan 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 bijaksana. 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 Sampai jumpa bulan depan. Dadah. Terima kasih.